Di video kali ini aku akan membawakan film dengan judul Sailor Sweet Machine Gun Graduation yang dirilis pada tahun 2016. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. まともにカフェやってますけど。うちら、まあクッキーでもやって。 Film ini diawali dengan aksi tembak-tembakan yang dilakukan seorang remaja berseragam. Akan tetapi itu semua hanya mimpi di siang bolong seorang pelajar bernama Izumi. Gadis remaja itu terbangun saat pelajaran sekolahnya sudah berakhir, sehingga membuat teman-temannya menggoda Izumi yang datang ke sekolah hanya untuk tidur saja. Lalu di perjalanan pulang, Izumi dan teman-temannya melihat sebuah toko yang akan dibuka di depan. Mereka pun mendapatkan voucher diskon dan terlihat Izumi sempat beradu tatap dengan pemilik toko yang membuatnya digoda lagi oleh teman-temannya. Kemudian Izumi berpisah jalan dengan temannya. Ia berjalan sendiri menuju kafe Medaka yang terlihat sepi tanpa pengunjung. Sesampainya di kafe itu, Izumi tampak memarahi karyawan kafe Medaka yang mempromosikan kafe dengan tidak ramah. Ternyata Izumi adalah manajer atau bos dari 3 karyawan yang bekerja di kafe Medaka. Alkisah mereka bertiga dulunya adalah anggota geng Yakuza yang dipimpin oleh Izumi. Wah, diam-diam Izumi memang bukan gadis biasa guys ya. Lalu saat para karyawan mulai memberi ide konyol setengah kriminal untuk membantu keuangan kafe yang sepi, Izumi pun merasa kesal karena mereka tidak perlu terlibat kejahatan lagi setelah pensiun dari dunia Yakuza. Tapi saat itu tiba-tiba saja datang seorang wanita yang meminta tolong kepada Izumi. Dan rupanya gadis itu meminta Izumi dan anggotanya untuk menyelamatkan gadis-gadis yang ditipu oleh agensi model yang ternyata akan memperkerjakan mereka sebagai wanita penghibur. Kekacauan pun terjadi tanpa bisa dihindarkan lagi. Bos agensi itu akhirnya mengatakan jika bisnis itu didukung oleh geng Yakuza Hamaguchi. Mendengar itu, Izumi menjadi bimbang karena ia tidak ingin terlibat lagi dalam dunia hitam Yakuza. Namun di sisi lain, Izumi mau menyelamatkan para gadis itu. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja 2 anggota Izumi disetrum oleh suruhan Hamaguchi yang berniat membawa Izumi untuk menemui bos Yakuza itu. Dengan malas dan wajah datarnya, Izumi menemui Hamaguchi. Di sana Hamaguchi menunjukkan biskuit narkoba yang sedang tren di kalangan anak muda dan mengira Izumi menjual itu di kafe yang tentu saja dibantah oleh Izumi. Saat itu juga Izumi menanyakan bisnis ilegal yang menipu para gadis yang dijalankan oleh Hamaguchi. Satu karyawan Izumi yang sedang menyelamatkan mantan bos Yakuza yang sekarang menjadi manajer kafe itu. Sementara itu di tempat lain bernuansa putih dengan miniatur desain kota, ternyata di situ biskuit narkoba diproduksi oleh seorang pria bernama Yasui. Ia meminta anggotanya untuk membereskan geng Yakuza yang dipimpin oleh Hamaguchi, sekaligus anggota Medaka yang dipimpin oleh Izumi. Ia tampak sedikit terkejut mengetahui Izumi adalah bos Yakuza, sedangkan ia terlihat seperti gadis remaja yang imut. Lalu anggotanya menjelaskan alasan Izumi bisa menjadi pemimpin geng Yakuza Medaka. Adegan berbalik pada masa-masa silam, saat paman Izumi yang merupakan bos Yakuza menjemputnya pulang dari sekolah. Diketahui Izumi tidak suka dengan para bodyguard pamannya, sehingga sang paman tidak membawa bodyguard saat bersama Izumi. Namun malangnya hari itu paman Izumi tertembak oleh orang tak dikenal dan meninggal seketika. Hal itu membuat Izumi yang masih mempunyai hubungan darah terpilih untuk meneruskan pamannya yang menjadi bos Yakuza. Mulai saat itulah gadis remaja yang imut berubah menjadi bos Yakuza dengan senjata api di tangan. Di hari selanjutnya, Izumi mulai menelusuri biskuit narkoba itu dengan menemui salah satu pengedarnya. Namun tidak diduga mereka mengaku jika bisnis biskuit narkoba itu didukung oleh Hamaguchi. Padahal geng Hamaguchi sendiri sedang mencari tahu pembuat biskuit narkoba yang sebenarnya. Saat itu Izumi pun melaporkan ini pada polisi yang bernama Mabuchi. Tetapi Mabuchi tidak terlihat bersemangat untuk menindaklanjuti lebih jauh tentang laporan itu. Lalu di tempat bernuansa putih itu terlihat Yasui mendapat laporan
jika Izumi sudah mendapatkan biskuit narkoba dan menyuruh orang kepercayaannya untuk memulai sebuah rencana. Sementara itu Tsukinaga yang mana orang kepercayaan Hamaguchi akhirnya mengetahui bisnis narkoba itu ulah dari Hiroichi City Design Company. Setelah itu Tsukinaga terlihat menelpon seseorang yang dipanggilnya bos. Keesokan harinya terlihat kehebohan di sekolah Izumi karena ada pertengkaran dua gadis yang merebut dompet. Lalu satu gadis berlarian dan dikejar-kejar oleh lainnya, sampai akhirnya gadis itu tertabrak. Di sana terlihat ada biskuit narkoba yang diperebutkan oleh para gadis tadi. Hal ini membuat Izumi menyadari jika peredaran biskuit narkoba semakin menyeramkan, bahkan sampai di sekolahnya. Lalu di jalan ada kampanye politis yang mengatakan akan menangani masalah itu jika ia terpilih. Izumi yang kesal berteriak dengan mengatakan jika ia sudah melaporkan pada polisi tetapi polisi justru tidak peduli. Lalu malamnya Mabuchi, si polisi yang tidak peduli itu, seolah-olah sedang melakukan penggeledahan pada geng Yakuza Hamaguchi. Lalu tiba-tiba saja muncul Yasui dengan wajah angkuhnya, mengatakan jika ada siswa yang meninggal karena biskuit narkoba yang dijual Hamaguchi. Mendengar hal itu, Hamaguchi menjadi kesal, karena fakta sebenarnya Yasui lah yang merencanakan fitnah ini untuk menjatuhkan Hamaguchi. Di sana Yasui memaksa Hamaguchi untuk mengikuti rencananya. Atau jika tidak maka Yasui akan menghancurkannya. Di sisi lain Tsukinaga mengajak Izumi yang ditemani oleh anggotanya bernama Toy untuk menemui Tsukinaga di sebuah hotel. Saat melihat-lihat isi kamar, tidak sengaja Izumi mendapati Tsukinaga sedang bercumbu panas dengan seorang wanita. Lalu tanpa sadar ia merasa cemburu. Izumi berpura-pura tidak melihat Tsukinaga dan bersikap biasa saat pria itu menemuinya. Di sana Tsukinaga mengatakan tentang rencananya yang berkaitan dengan mimpi Yasui untuk mendirikan kota baru. Yasui ingin membuat kota baru di bawah perusahaan desain kota miliknya dan mengendalikan obat melalui anak perusahaan farmasi yang juga memproduksi biskuit narkoba. Yasui memanfaatkan rencana pembangunan kota dengan calon wali kota bernama Hayato dan ingin mendapat bantuan dari geng Hamaguchi. Yasui mencoba menguasai kota dengan mempunyai pengaruh pada gedung-gedung penting, melalui desain kota dan kesehatan melalui farmasi. Di situ Tsukinaga meminta bantuan Izumi untuk melindungi kota yang dulu pernah dilakukan oleh paman Izumi. Lalu pada pagi harinya, Suhei yang mana adalah teman Izumi tiba-tiba saja tidak mau lagi berbicara dengan Izumi, karena ia adalah mantan Yakuza. Dan sepulangnya sekolah, Izumi begitu terkejut saat menemukan kafe miliknya sudah ramai digerebek orang-orang yang meminta untuk dibubarkan. Karena pemilik dan karyawannya adalah geng Yakuza. Meskipun sudah menjelaskan jika mereka bukan lagi geng Yakuza, tetapi kekacauan tidak bisa dihentikan. Sampai akhirnya polisi Mabuchi menangkap Toy dan orang-orang yang merusak kafe dengan sembarangan. Setelah kekacauan berakhir, Izumi termenung sendirian di kafe yang sudah berantakan, sambil mengingat hari-hari bersama pamannya. Kemudian datanglah dua anggota lain yang terkejut melihat kondisi kafe. Mereka pun sangat kesal saat mengetahui alasan orang-orang menghancurkan kafe itu. Lalu ketiganya berbincang tentang alasan mengapa Haruo dan Yuji menjadi Yakuza. Bahkan sampai setia hingga saat ini dan gengnya sudah dibubarkan. Ternyata Haruo yang miskin diajak oleh Yuji saat pabrik sabun tempatnya bekerja bangkrut. Sedangkan Yuji pernah ingin balas dendam pada seseorang, tetapi berakhir diselamatkan oleh paman Izumi. Hari pun berlalu. Izumi sepakat untuk membantu Tsukinaga, dan mereka pun menemui anak yang dulu mengedarkan biskuit narkoba dan menelusuri motifnya. Setelah didesak oleh Tsukinaga dan Izumi, anak itu mengaku jika diancam dibunuh oleh seseorang dengan bekas luka di wajah. Jika tidak mau mengedarkan biskuit itu juga, mengatakan atas nama Hamaguchi. Tsukinaga mengenali pria itu yang ternyata pembunuh bayaran bernama Seta. Dan saat itu pria bertopeng menyerang mereka. Dan terjadilah perkelahian antar ia melawan Tsukinaga. Saat situasi sedikit lebih terkendali, Tsukinaga mengajak Izumi melarikan diri ke tempat aman. Dan akhirnya mereka terus berlari sambil bergandengan tangan dan menerobos hujan-hujan di markas Izumi. Di sana Izumi meminjamkan baju Yoji. Dan ia sendiri mulai mengganti bajunya. Saat keduanya pun mengobrol tentang paman Izumi, sampai akhirnya terputus saat Yuji dan Haruo mengabarkan jika bos agensi model jadi-jadian itu ditemukan meninggal dunia. Melihat situasi menjadi runyam, Tsukinaga langsung bergegas pergi.
Kemudian saat itu Izumi bertekad untuk mendirikan lagi geng Yakuza Medaka. Mereka pun pergi menyusul Tsukinaga ke sebuah bar yang sudah ramai dipenuhi geng Hamaguchi dan anak buah Yasui. Di tengah keramaian itu tiba-tiba saja Izumi naik ke panggung untuk mengumumkan ia menghidupkan lagi geng Medaka. Tetapi orang-orang mulai mengejek Izumi dan 3 anggotanya yang sudah menjadi karyawan kafe. Tidak berhenti di situ saja, Izumi dengan berani membeberkan penemuannya tentang kerjasama licik itu, termasuk mendapatkan data penjualan dari pengedar biskuit narkoba. Ia mengancam untuk melaporkannya kepada reporter karena tidak lagi mempercayai polisi. Yasui yang mengetahui jika suatu hari akan ada pengkhianat pun mengamuk dan mengatakan itu adalah data palsu yang dicuri oleh Tsukinaga. Di situ kekacauan mulai terjadi. Haruo dan Wuji yang mencoba menyelamatkan bosnya tidak bisa lagi berkutik. Yasui mulai memprovokasi Izumi dan dengan brutal menggantungnya di tengah panggung. Melihat itu, Hamaguchi yang sedari tadi terdiam akhirnya angkat bicara untuk menolak bekerja sama lagi dengan Yasui. Tapi sedetik kemudian Yasui langsung menembak mati Hamaguchi tanpa belas kasihan. Kini ia pun berlanjut pada Tsukinaga dan membeberkan jika Tsukinaga yang sebenarnya pembunuh paman Izumi. Hal itu membuat Izumi begitu terkejut. Apalagi ia sudah jatuh cinta pada Tsukinaga dan menganggap Tsukinaga adalah orang yang sangat baik. Dan tiba-tiba saja bar itu berubah menjadi perkelahian sengit yang dipenuhi adu tembak dan saling hajar. Bahkan Mabuchi si polisi gadungan ikut terlibat dalam kekacauan ini dan akan menembak Izumi. Tetapi tiba-tiba saja muncul ledakan petasan yang membuat cahaya menjadi kabur, sehingga Izumi pun bisa lolos. Saat itu Izumi dibayangi oleh pamannya sewaktu Izumi masih kecil. Dalam bayangan itu Izumi mencoba untuk menggenggam tangannya sampai akhirnya ia tersadar jika ia justru menggenggam tangan Tsukinaga. Kemudian Tsukinaga membawa Izumi keluar bar dan kabur untuk mencari tempat yang aman. Tetapi Izumi menangis terseduh-seduh. Ia ingin membantu Yuji yang kini sudah diserang habis-habisan. Meski begitu Tsukinaga tetap membawa Izumi pergi dengan disetiri oleh Haruo. Dalam perjalanan itu tiba-tiba saja mobil berhenti dan Haruo sudah terlihat sekarat. Haruo pun meninggal dunia dan membuat Izumi lagi-lagi ditinggalkan oleh orang yang setia kepadanya. Lalu Tsukinaga dan Izumi membawa jenazah Haruo untuk dikuburkan. Di sana Izumi begitu terpukul dengan semua kejadian yang menimpanya, termasuk pengkhianatan Tsukinaga. Ia begitu marah meskipun Tsukinaga mengatakan jika ia terpaksa membunuh paman Izumi karena suruhan bosnya. Meski begitu Izumi tetap susah untuk memaafkan perbuatan jahat Tsukinaga, sehingga pria itu meminta izin Izumi untuk menembaknya saja daripada hidup tanpa maaf dari Izumi. Dengan tangan gemetar Izumi memegang pistol dan mencoba menembak punggung Tsukinaga. Tetapi yang terjadi ia justru menembak ke langit karena tidak mampu membunuh orang yang dicintainya itu. Hari-hari terus berjalan. Izumi masih menjadi remaja SMA yang berseragam yang terus melanjutkan hidupnya. Ia ditemani Toi dan Tsukinaga melakukan misi terakhir untuk membalaskan dendam. Misi pertamanya Tsukinaga berhasil menghabisi Seta si pembunuh bayaran. Lalu mereka berlanjut ke ruangan bernuansa putih milik Yasui dan menodongkan pistol. Tidak hanya Toi dan Tsukinaga, Izumi pun memegang senjata api yang digunakannya untuk menembaki miniatur desain kota Yasui. Hal itu memancing kemarahan Yasui dan mengerahkan 2 pengawalnya untuk adu tembak yang berhasil mengenai Toi. Dan secara tak terduga Yasui muncul dengan tiba-tiba dan menghabisi semua orang di ruangan itu kecuali Izumi. Melihat semua orang tumbang membuat Izumi termenung sekejap sebelum akhirnya tersadar akan ledakan kemarahan Yasui. Pria itu dengan dipenuhi amarah terus menembak dan mendekatinya. Dan Izumi langsung membalas dengan tembakan dari senjata apinya meskipun harus terjatuh. Lalu Toi dengan susah payah melempar tembakan untuk Yasui sehingga memberikan cukup waktu untuk Izumi bangkit dan menodongkan pistol di kepala Yasui. Meski begitu Izumi sangat ragu-ragu untuk membunuh seseorang sehingga mengulur waktu untuk Yasui. Sebelum akhirnya Yasui menembak Izumi dengan sekuat tenaga, Tsukinaga bangkit dan menusuk Yasui. Setelah itu Tsukinaga langsung ambruk di pangkuan Izumi. Ia memuji gadis itu begitu cantik dan kemudian tak sadarkan diri. Izumi tampak menangis dan mencium Tsukinaga dengan penuh cinta. Tidak lama kemudian Toi yang dipenuhi luka mengantarkan Izumi ke teman-teman sekolahnya dan berpesan supaya Izumi bisa sekolah dengan baik. Sedangkan ia dengan tertatih mendatangi mobil polisi untuk menyerahkan diri. Adegan berlanjut memperlihatkan Izumi di makam pamannya sedang bercerita tentang 3 anggota Medaka yang sangat setia, sampai-sampai mengorbankan hidupnya untuk Izumi. Ia memakamkan Yuji dan Haruo di samping pamannya.
Lalu To yang sudah dipenjara ingin berkunjung ke makam 3 orang itu suatu saat nanti. Izumi menjalani hari-harinya sebagai orang biasa sampai ia dinyatakan lulus dari sekolah dan menyanyikan lagu perpisahan dengan binar di matanya. Kemudian film ini pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.